Di samping itu, karena suaranya sengaja dialiri tenaga dalam yang hebat, maka suaranya itu menggetarkan liang telinga para hadirin, menggetarkan lantai panggung yang mereka injak. Semua orang heran, campur terkejut. Hari sepanas itu, matahari bersinar terik. Bagaimana manusia satu ini menggigil begitu rupa dan bilang dingin. Jubah biru, bentak Manik Tunggul. Manusia atau setan kau? Hei, aku bicara soal dinginnya hari. Apa kau tidak merasa? Apa kalian semua di sini tidak kedinginan? Uh. Semua orang saling pandang. Jubah biru, lekas terangkan siapa kau? Dan dari mana kau dapatkan jubah milik Wararayan itu? Kembali Manik Tunggul buka suara keras. Wiro Sableng dengan menahan geli di dalam hati pura-pura meneliti parasnya di dalam kaca di tangan kiri. Kemudian sambil tuding-tudingkan tombak batu hitam di tangan kanan, dia berkata, anak-anakku, kalian semua dengarlah. Persetan manusia idan hardik boga nanta beringas. Kau kira kami ini apamu sampai memanggil kami anak-anakmu? Si jubah biru tidak ambil peduli. Malah dia tudingkan tepat-tepat tongkat hitamnya ke hidung ketua perguruan Merapi itu. Kalian dengar dulu, jangan ganggu bicaraku. Siapa yang bertindak lancang akan celaka seumur hidup, akan dirundung malang selama hayat, akan dikutuk dewa-dewa di kayangan. Lalu Wiro Sableng pura-pura menggigil kedinginan lagi. Dingin, dingin sekali. Di dasar kawah udara hangat, tapi di atas sini dingin bukan main. Manusia gila. Kalau kau tak segera angkat kaki dari sini, ku tekuk batang lehermu, ancam Manik Tunggul. Aku bukan manusia, kata Wiro lantang keras, hingga setiap orang yang mendengar tergetar dadanya. Aku adalah titisan dewa di kayangan, aku penghuni Gunung Merapi ini. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di gunung ini di bawah pengawasanku. Kalian tahu, hai manusia-manusia ceroboh, pesta perkawinan yang kalian rayakan di sini tanpa meminta izin pada dewa-dewa di kayangan telah membuat dewa-dewa marah. Kalian hendak dikutuk, hendak disapu dengan angin topan dari Gunung Merapi ini. Tapi dengan memandang aku, dewa-dewa masih sanggup beri ampun pada kalian. Keparat pendusta, bentak Manik Tunggul. Kau kira kami bisa dikelabui oleh orang gila macammu? Wiro Sableng menyeringai dan keluarkan suara mengekeh. Dalam hatinya dia memaki. Aku pendusta katamu? Aku orang gila bilangmu? Kau akan lihat, kata Wiro pula dengan suara keras. Dia melangkah seringan kapas ke tepi kawah yang terletak 20 tombak dari panggung. Jarak yang 20 tombak itu dicapainya dengan beberapa kali gerakan kaki saja, hingga semua orang menjadi tertegun. Di tepi kawah, Wiro komat kamitkan mulut. Dalam hati dia geli sekali. Kemudian tongkat pendek batu hitam di tangan kanannya diacung-acungkan ke udara. Dan pecahan kaca rias diputar-putarnya kian kemari. Kemudian terdengarlah kumandang suaranya yang menggelegar ke dasar kawah dan dipantulkan kembali ke atas. Wahai dewa-dewa di kayangan,
Kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana hari ini di hadapanku ada manusia-manusia yang hendak mengotori tempatmu yang ada di bawah pengawasanku. Kalian dengar sendiri bagaimana manusia-manusia itu mengatakan aku sebagai pendusta, sebagai tukang kelabuh, sebagai orang gila, demi memandang mukaku, demi menjaga kesucian tempat ini, dan demi kebesaran namamu. Kuharap perlihatkanlah kekuatanmu, hukumlah mereka. Wiro putar-putarkan kedua tangannya ke udara. Hukumlah mereka, wahai dewa. Seru Wiro lagi dan seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke ujung kedua tangan. Diam-diam Wiro lepaskan pukulan angin puyuh. Maka mengaunglah suara angin makin keras. Para tamu yang bukan orang-orang persilatan tak ampun lagi jatuh berpelantingan. Bogananta, Manik Tunggul, dan mereka yang mengerti silat segera kerahkan tenaga dalam agar tidak ikut terpelanting. Tapi makin lama deru angin semakin dahsyat dan keras. Hiasan-hiasan dan gaba-gaba di atas panggung serta podium tunggal beterbangan. Tak ketinggalan kain penutup pelaminan. Topi tinggi yang dikenakan pengantin laki-laki tak urung mental dan kelihatanlah kepalanya yang berambut jarang. Tahan, teriak Manik Tunggul seraya melompat ke depan dan lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah si jubah biru. Tapi terkejutnya bukan main, dan pukulannya melabrak dirinya sendiri. Dia melompat ke samping dan sesaat kemudian dia sudah berada di hadapan Wiro. Pakaiannya berkibar-kibar, tubuhnya tergetar dilanda angin puyuh yang keluar dari tangan Wiro. Jubah biru, hentikan semua ini, aku mau bicara padamu. Berada demikian dekat, Manik Tunggul melihat bagaimana gerakan kedua tangan dan posisi kedua kaki si jubah biru. Bukan lain daripada sikap seorang ahli silat. Maka hatinya yang tadi sedikit tergetar kini menjadi curiga. Walau bagaimanapun si jubah biru ini adalah manusia biasa seperti dia, bukan dewa atau titisan dewa. Tahan, tarik Manik Tunggul sekali lagi. Aku mau bicara. Wiro tertawa mengekeh dan mendongak ke langit. Dewa-dewa, aku mohon hentikanlah kemurkaanmu. Maka sesaat kemudian deru angin yang dahsyat itu mengendur perlahan dan akhirnya sirna. Tanpa pedulikan Manik Tunggul yang ada di sampingnya, Wiro melangkah kembali ke atas panggung di depan podium sambil tertawa mengekeh-ngekeh. Masih untung, dewa mau mengampuni kalian manusia-manusia sombong, kata Wiro. Dia melirik ke samping. Manik Tunggul berada di dekatnya, dan Wiro buka mulut kembali. Itu baru 1/10 dari kekuatan dewa. Kalau sampai 1/5-nya saja, pasti kalian semua sudah tak ada di sini. Sudah terbang laksana daun kering dan mampus. Wiro komat kamit dan acungkan pecahan kaca ke depan. Sekarang kalian dengar semua, serunya menggeletek. Dewa telah mengampuni kalian orang-orang sombong, tapi dewa juga minta imbalan pengampunan itu. Telah 500 lebih
kawah Gunung Merapi, tempat dewa yang suci ini tak pernah dibersihkan dengan darah suci seorang dara. Telah 500 tahun lebih, Kayangan tidak menerima korban suci. Maka hari ini dewa memerintahkan aku, dan aku memerintahkan kamu semua di sini untuk menyerahkan pengantin perempuan kepadaku. Wiro memandang berkeliling. Semua orang dilihatnya terkejut. Bogananta, Manik Tunggul, dan Sokananta mendelik memandang kepadanya. Cuma seorang yang kelihatan tenang dan berlega hati. Orang ini bukan lain adalah Permani. Si gadis sudah maklum kini akan rencana pemuda yang menyamar itu. Kalian dengar, pengantin perempuan harus diserahkan padaku. Wiro melangkah mendekati Permani. Tapi baru satu langkah, Manik Tunggul sudah memapasinya. Jubah biru, aku tidak percaya kau titisannya dewa. Kau tidak bisa lain daripada manusia dajjal keparat. Kalau kau maukan anakku, silahkan. Tapi makan dulu 10 koko ini. Seketika ketua perguruan Garuda Sakti melompat ke depan. Kedua tangannya berkelebat cepat. Wiro Sableng terkejut melihat datangnya serangan dua tangan yang mencengkeram dengan dahsyat itu. Buru-buru dia melompat ke belakang dan kiblatkan tombak batu hitam di tangan kanannya memapasi serangan lawan. Kini Manik Tunggullah yang terkejut. Serangan yang dilaksanakannya tadi adalah jurus 10 jari sakti menggarap gunung. Merupakan satu jurus serangan yang lihai dari ilmu silatnya. Tapi si jubah biru mengelakkannya dengan cepat. Bahkan kalau dia tidak cepat menarik pulang kedua tangannya, pastilah akan dihantam oleh tombak batu di tangan si jubah biru. Wiro tertawa mengekeh. Manusia sombong dan kotor hendak melawan titisan dewa. Ejeknya, kau akan tahu rasa. Malu bercampur marah yang meluap. Manik Tunggul siap menyerang kembali. Tapi di saat itu sesosok tubuh melompat ke depan dan satu seruan terdengar. Ketua perguruan Garuda Sakti, biar aku calon mantumu tunjukkan bakti padamu. Biar aku yang ringkus manusia kentut dewa ini. Seret, Sokananta, anak ketua perguruan Merapi, si pengantin laki-laki yang akan jadi suami Permani, cabut pedangnya. Lalu tanpa tedeng aling-aling, menyerbu, kirimkan satu tusukan, satu babatan. Wiro tertawa gelak-gelak dan elakkan serangan pedang dengan satu putaran tombak batu. Dengan penasaran, Sokananta susul 2 tusukan kilat dan 2 tebasan sekaligus. Wiro putar lagi tombak hitamnya dalam jurus titiran terbang ke langit. Melihat gerakan lawan yang memapasi mentah-mentah serangannya, bukan main dongkolnya Sokananta. Dia ambil keputusan untuk adu senjata dan adu tenaga dalam sekaligus. Terang, terak. Tombak batu hitam di tangan kanan Wiro Sableng patah 2. Sebaliknya pedang di tangan Sokananta terlepas mental. Tangannya tergetar hebat dan pedas membuat dia mengerenyit kesakitan. Di lain kejap, ketika dia hendak melompat menyambar pedangnya, terkejutlah putra ketua perguruan Merapi ini. Pedangnya yang tadi terlepas mental ternyata sudah berada di tangan lawannya. Gelaplah muka Sokananta
ditelan rasa malu dan kegeraman yang menyala. Bogananta mungkin orang yang paling terkejut di antara semua orang. Sokananta adalah anak kandung gemblengannya sendiri. Meski tenaga dalamnya masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya, tapi tak bisa dianggap ringan. Dan di samping itu, seluruh ilmu silatnya telah dikuasai oleh Sokananta. Bagaimana kini dia bisa dipecundangi dalam satu gerakan saat itu saja? Untuk tidak membuat anaknya kehilangan muka, maka Bogananta berseru memerintahkan anak-anak buahnya menyerang si jubah biru. Di lain pihak, Manik Tunggul segera pula memerintahkan anak-anak buahnya. 16 orang berlomba ke depan podium, bukan saja mengurung Wiro, tapi dengan serentak menyerangnya. Wiro tertawa dan keluarkan suara bersiul. Begitu gelombang serangan datang menggempurnya, pemuda ini melompat ke udara, dan saat menukik turun, kembali terdengar jerit 4 orang pengeroyok. Keempatnya menggelinding ke tanah dalam keadaan pingsan. Dan di depan podium, 4 orang lainnya berdiri mematung karena ditotok oleh Wiro dengan bagian belakang yang tumbul dari patahan tombak batu hitamnya. Melihat ini, baik Bogananta maupun Manik Tunggul segera maklum bahwa orang si jubah biru bukanlah tandingan anak-anak murid mereka. Bahkan ketinggian ilmu silatnya belum tentu berada di bawah mereka. Bangsat, bendak Bogananta marah. Rupanya kau sengaja datang mengacau ke sini. Lekas berlutut atau aku akan urus jalan ke akhirat bagimu. Wiro tertawa gelak-gelak. Terhadap titisan dewa kau berani main perintah seenaknya. Makan pukulanku ini, bentak Wiro pura-pura marah. Lalu lancarkan satu pukulan yang sebenarnya hanya kepura-puraan saja. Dia tiada permusuhan dengan semua orang di situ. Karenanya dia tak punya niat buruk untuk turun tangan jahat. Maklum bahwa tenaga dalam lawan hebat luar biasa. Bogananta cepat-cepat menghindar begitu angin pukulan menyambar ke arahnya. Dan dengan jurus naga menyelinap dari balik rimba belantara, ketua perguruan Merapi ini kembali menyerbu. Wiro tak melihat gerakan lawan. Tahu-tahu tubuhnya sudah berada dekat sekali dan tinju kiri kanan sudah berada di depan hidung. Hanya sedetik Wiro terkesiap melihat jurus serangan yang tak terduga dari lawan. Sekejap kemudian tangan kirinya sudah bergerak dan pecahan kaca rias bersudut-sudut runcing melesat ke arah tenggorokan Bogananta. Keparat maki Bogananta. Dia pergunakan tangan kanan memukul kaca itu hingga hancur lebur. Sebaliknya tinju kiri diteruskannya ke arah muka lawan. Namun serangan ini telah berkurang kecepatannya karena gerakan yang dibuatnya waktu memukul hancur kaca tadi. Dan dengan sendirinya tangan kiri Bogananta menjadi makanan yang empuk bagi Wiro. Namun karena dia tak punya niat turun tangan jahat, maka Wiro cuma tarik lengan laki-laki itu, memuntirnya dengan cepat. Begitu tubuh Bogananta terputar, Wiro segera menotok punggungnya. Keluh kesakitan yang hendak keluar dari mulut Bogananta sirna di tenggorokannya karena tubuhnya keburu kaku dilanda totokan Wiro. Tercekatlah hati Manik Tunggul. Ilmu silat dan kepandaian calon besannya itu 2 tingkat lebih
tinggi dari dia. Berarti adalah mencari konyol kalau dia coba pula turun tangan. Tapi agar tidak dicap pengecut, ketua perguruan Garuda Sakti ini segera lompat ke depan Wiro. Begitu menyerang, dia keluarkan jurus ilmu silatnya yang paling hebat, yaitu 1000 Garuda mengamuk. Kedua tangan Manik Tunggul terkembang ke samping laksana sayap burung Garuda. Sekali tubuh kena terpukul pasti hancur remuk. Dari mulutnya keluar suara berkuik-kuik macam suara Garuda sedang mencengkeram di setiap bagian tubuh lawan. Dari mulut keluar suara berkuik-kuik macam suara Garuda sedang di samping memukul. Kedua tangannya secepat kilat bisa berubah menyengkeram setiap bagian tubuh lawan. Satu jurus Wiro kena dirangsak ke sudut panggung dekat para tamu duduk. Tapi memasuki jurus kedua, sekali berkelebat terdengarlah keluhan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Tubuhnya terhuyung-huyung ke depan, sepasang kakinya laksana tiada bertulang. Tubuhnya tergelimpang di panggung. Wiro telah menotok kedua urat kakinya sekaligus, sehingga Manik Tunggul laksana lumpuh tak sanggup berdiri. Wiro memandang berkeliling dengan tawa berderai. Tamu-tamu dilihatnya dicekam oleh rasa kejut dan takut. Inilah saatnya untuk melarikan Permani, pikir Wiro. Segera dia hendak melompat ke tempat sang dara. Namun dari panggung sebelah timur melesat sesosok tubuh berjubah hitam. Lesatannya sangat ringan, luar biasa. Dan tanpa suara, tahu-tahu dia sudah di atas panggung kayu jati. Manusia berjubah hitam ini ternyata seorang perempuan separuh baya yang berparas cantik sekali. Namun sekali melihat sinar matanya, Wiro segera maklum bahwa manusia ini di samping tinggi ilmu silatnya juga mempunyai hati jahat. Tiba-tiba jubah hitam menunjuk cepat-cepat ke arah Wiro Sableng. Manusia yang mengaku titisan dewa, harap datang ke hadapanku. Suara perempuan ini besar parau dan menggetarkan liang telinga. Wiro mengagumi kehebatan tenaga dalam perempuan ini. Siapa dia, pikir Wiro, dan tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tak boleh dibuat main-main. Wiro segera melompat ke panggung kayu jati. Semua mata kini ditujukan ke panggung pada kedua orang itu. Aku tak suka bikin urusan dengan manusia yang sembunyikan tampangnya di balik penyamaran. Lekas perlihatkan mukamu yang sebenarnya dan buka jubah biru itu. Wiro kaget, namun dia tertawa. Kupuji ketajaman matamu, tapi harap kau suka terangkan siapa kau dan apa maksudmu jual lagak di panggung ini. Tentu saja si jubah hitam marah sekali. Dia tahan kemarahannya dan berkata datar, ketahuilah, aku datang untuk menagih hutang jiwa. Kukira kau berdiri di sini hendak membela kedua ketua perguruan itu. Aku tak ada sangkut paut dengan mereka. Aku adalah kakak seperguruan Dewi Kala Hijau yang kau bunuh beberapa tahun yang lalu. Kaget Wiro Sableng bukan alang kepalang. Dewi Kala Hijau yang pernah dibunuhnya tempo hari ilmunya tinggi luar biasa.
Dan kini kakak seperguruannya datang menuntut balas. Tentu ilmunya lebih hebat lagi. Tapi meskipun demikian, mana mungkin Wiro merasa jerih. Malah dia tertawa dan berkata, "Kau datang kurang cocok waktunya, perempuan gagah. Sekarang bukan saatnya menagih segala macam hutang, apalagi hutang jiwa." Dengan acuh tak acuh, Wiro bertindak mendekati Permani. Tapi dari samping Sokananta telah memapasi. Di tangan kiri kanan kini tergenggam dua bilah pedang mustika yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Begitu memapas, begitu anak ketua perguruan Merapi ini kiblatkan kedua senjatanya. Wiro yang maklum bahwa dua batang pedang itu bukan pedang biasa, tak mau bertindak ceroboh. Anginnya saja sudah memerihkan kulitnya. Dia melompar mundur mengelak, dan pada saat dia berada dekat Bogananta, secepat kilat Wiro mencabut pedang yang tergantung di pinggang kiri ketua perguruan Merapi itu. Kini sibuklah Sokananta. Dia terdesak hebat ketika salah satu pedangnya dibikin mental. Muka pemuda rambut jarang ini pucat lesu ketika ujung pedang ayahnya yang di tangan Wiro menyambar laksana kilat dan merobek besar pakaian di bagian dadanya. Dalam dia terkesiap kaget dan kejut itu, Wiro lepaskan pukulan tangan kosong. Tak sempat mengelak, tahu-tahu Sokananta telah merasakan tubuhnya kaku tegang, tak bisa bergerak lagi. "Sudah cukup aku melihat pertunjukanmu," kata satu suara di samping Wiro. "Sekarang kau hadapi si jubah hitam." Sekali mengusap mukanya, maka semua orang gegerlah. Muka yang tadi cantik menawan hati itu kini berubah menjadi muka tengkorak yang membuat bulu kuduk menggerinding. Didahului oleh satu lengkingan dahsyat, si jubah hitam pukulkan tangan kanannya ke depan. Gelombang angin keras melanda Wiro. Wiro bersuit nyaring dan berkelebat dengan cepat. Tapi dari samping si jubah hitam susul dengan pukulan tangan kiri Wiro. Wiro terkurung di antara dua angin pukulan sekaligus. "Sialan," maki Wiro. Dengan serta-merta Wiro angkat kedua tangannya dan dorongkan ke depan dalam pukulan benteng topan melanda samudera. Dua pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam hebat luar biasa saling bergulat tindih menindih. Semua orang menyaksikan adu kekuatan tenaga dalam ini menahan nafas dengan tegang. Jarang sekali pertempuran yang begini hebat mereka saksikan. Si jubah hitam kernyitkan kening tengkoraknya. Di kening Wiro sebaliknya kelihatan butiran-butiran keringat. Brak! Lantai kayu jati yang diinjak oleh Wiro hancur roboh. "Celaka," keluh Wiro. Ternyata tenaga dalam lawan tidak berada di bawahnya, malah 1-2 tingkat berada di atasnya. Dengan bersuit nyaring, Wiro melompat mundur sejauh 2 tombak. Lalu jungkir balik sampai 3 kali berturut-turut dan jatuhkan diri di lantai dan seterusnya berguling cepat. Dengan demikian baru dia berhasil menolak dan melebur serangan tenaga dalam si jubah hitam yang sangat dahsyat itu. "Gila," maki Wiro dalam hati. Kalau dihadapi terus manusia bermuka tengkorak ini, meski belum tentu dia bisa dikalahkan dengan mudah, tapi bisa bahaya. Maka dengan cepat Wiro melompat menyambar tubuh Permani. Tapi celaka, begitu tubuh sang dara berada di atas bahu kirinya,
6 orang telah mengurungnya. Mereka adalah tokoh-tokoh silat yang menjadi tamu bersahabat baik dengan kedua ketua perguruan yang kini berada dalam keadaan ditotok tak berdaya. Dengan demikian, manusia yang mengeroyok Wiro berjumlah 7, ditambah dengan si jubah hitam. Si jubah hitam tertawa panjang. 6 manusia tak tahu diri, kalian mundur semua. Nyawa pemuda itu hak milikku. Perempuan tengkorak, jawab seorang di antara yang 6 sambil melintangkan senjatanya, yaitu sebuah ruyung perak. Urusanmu, urusanmu. Kami juga punya kewajiban untuk membunuh manusia yang hendak menculik anak gadis sahabat kami. Di hadapan iblis tengkorak kalian berani jual tampang, petantang, petenteng. Pergilah semua. Si jubah hitam yang mengaku bergelar iblis tengkorak dorongkan kedua tangannya ke depan. Gelombang angin yang dahsyat menyambar. Laksana daun-daun kering, ke-6 tokoh silat itu terpelanting keluar panggung. 2 orang muntah darah, 4 lainnya melingkar pingsan di tanah. Sewaktu orang-orang itu bertengkar mulut dan sewaktu iblis tengkorak menggempur ke-6 tokoh silat itu, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk berlalu dengan cepat. Tapi lebih cepat lagi, tahu-tahu si jubah iblis tengkorak sudah berada di depannya dan sekaligus lancarkan sejurus serangan ganas. Wiro berkelit gesit dan selundupkan satu tendangan ke perut lawan. Tapi dengan sigap, iblis tengkorak hantamkan tangan kanannya ke bawah. Karena tenaga dalam lawan lebih tinggi, Wiro terpaksa tarik pulang tendangannya dan sebagai gantinya kirimkan serangan kunyu melempar buah. Apa kata ada ilmu pukulanmu yang lebih berguna, ejek iblis tengkorak. Dan sekali dia kebutkan lengan jubah hitamnya, maka buyarlah serangan Wiro Sableng yang berkekuatan 2/3 tenaga dalamnya itu. Hebat sekali iblis betina ini, rutuk Wiro. Tubuh permani diturunkannya, kemudian diiringi oleh satu bentakan nyaring. Dia menyerbu ke depan. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang. 2 gelombang angin pukulan melanda iblis tengkorak. Masing-masing pukulan orang gila mengebut lalat dan pukulan angin es. Angin besar menderu-deru, mengibarkan jubah hitam iblis tengkorak. Sedang udara mendadak sontak menjadi dingin luar biasa. Semua orang menggigil bergemeletukan geraham mereka, tapi iblis tengkorak ganda tertawa. 2 tangan memukul ke depan. 2 lari sinar hitam menggebu. Wiro meraung. Tubuhnya mental sampai 4 tombak. Pakaiannya robek hampir di setiap bagian. Sedang dari hidung dan sela bibirnya kelihatan darah keluar. Tak ayal lagi, Wiro segera telan 2 butir pil. Matanya beringas galak. Dan sewaktu iblis tengkorak datang mendekat dengan tertawa, Wiro segera sambut dengan pukulan sinar matahari. Aha, pukulan sinar matahari, seru iblis tengkorak. Inilah yang kutunggu. Tangan kanannya bergerak membuat lingkaran. Kemudian laksana kilat dihantamkan ke depan. Terdengarlah suara laksana guntur. Satu gelombang angin hitam bergerak, berputar, bergulung-gulung, lalu menghantam ke depan laksana topan prahara. Sinar putih perak pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro tiada berdaya.
dan terbuntal dalam gulung-gulungan angin hitam pukulan lawan untuk kemudian melesat kembali menyerang dirinya sendiri. Sekaligus bersama serangan angin pukulan lawan. Itulah pukulan Raja Angin mengamuk yang telah dilepas oleh iblis tengkorak. Tobat, keluh Wiro. Tangan kanannya bergerak sebat. Selari sinar putih yang menyilaukan mata berkiblat. Dan boom. Satu letusan yang luar biasa kerasnya terdengar. Puncak Gunung Merapi bergetar. Suara letusan yang dipantulkan kembali oleh dasar kawah tak kalah hebatnya. Sehingga semua orang di situ merasakan dunia laksana mau kiamat. Iblis tengkorak terkejut besar. Jantungnya mendenyut sakit. Sedang kedua lututnya agak tertekuk. Ketika dia memandang ke depan, dilihatnya pemuda itu berdiri dengan tubuh bergetar. Muka pucat pasi dan sepasang mata merah. Sedang di tangan kanannya tergenggam sebuah kapak bermata dua, yang gagangnya terbuat dari gading dan berbentuk kepala naga-nagaan. Terkesiaplah iblis tengkorak melihat kehebatan senjata lawan. Kapak maut naga geni 212 nyatanya bukan senjata kosong belaka. Pukulan Raja Angin mengamuk yang dilepaskan tadi adalah pukulan paling hebat dan ganas yang dimilikinya. Selama 10 tahun memiliki ilmu pukulan itu, tak satu lawan gagah pun yang sanggup menghadapinya. Tapi kini seorang lawan berusia muda sekali dengan kapak naga geni 212 berhasil memusnahkan pukulan itu. Kedua mata Wiro terbuka perlahan. Satu seringai maut tersungging di bibirnya. Parasnya yang selama ini macam paras anak-anak dan tolol, kini berubah total menggigitkan. Sinar matanya laksana menembus tembok baja. Iblis tengkorak, desis Wiro Sableng. Kalau hari ini aku tak sanggup memisahkan kepala dan badanmu, biarlah aku mengundurkan diri dari dunia persilatan selama-lamanya. Sebenarnya pemuda ini sudah terluka di dalam. Tapi begitu kapak naga geni 212 berada di tangannya, satu aliran sejuk keluar dari gagang kapak dan memberi kekuatan baru padanya. Meskipun luka di dalam yang dideritanya tidak bisa dikatakan sembuh, perempuan muka tengkorak tertawa dingin. Keluarkan semua ilmu simpananmu. Kalau kau punya 10 senjata, cabut sekaligus, agar tidak mati penasaran. Sekali iblis tengkorak inginkan nyawa seseorang, pasti tak bisa lepas. Tak peduli apakah kau punya 3 kepala, 6 tangan. Manusia sombong, kalaupun aku mampus di tanganmu, tapi kejahatan tak akan sanggup menumbangkan kebenaran. Jangan mengikuti siang bolong. Hari ini, gelar pendekar kapak maut naga geni 212 akan kuhapus dari dunia persilatan. Iblis tengkorak menggembor macam kerbau marah. Tubuhnya lenyap dan tahu-tahu 12 serangan telah menyerbu Wiro Sableng yang diserang tak tinggal diam. Begitu kapak naga geni 212 berkiblat, maka suara menderu laksana suara ribuan tawon merangsang telinga. Sedang dari mulut sang Wiro melengking suara suitan nyaring yang tak menentu dan menusuk gendang-gendang telinga.
Kejut iblis tengkorak bukan alang kepalang. Putaran angin kapak tak sanggup diterobos oleh pukulan-pukulan yang dilancarkannya. Sebaliknya, angin kapak itu memerihkan mata serta kulitnya. Dan ditambah pula oleh suara mengaung serta siulan yang tiada henti-hentinya menusuk liang telinganya, membuat gerakan-gerakannya kacau balau. Dengan penasaran dan kalap, dalam jarak sedekat itu, iblis tengkorak lepaskan pukulan Raja Angin mengamuk. Tapi cepat-cepat dia tarik pulang tangan kanannya karena jurus putaran kapak yang bernama pecut sakti menapas tugu yang dilancarkan oleh Wiro hampir saja membuat tangan kanannya terbabat putus. Semua orang menyaksikan, tak dapat lagi melihat wujud tubuh kedua manusia yang bertempur itu. Menyaksikan lama-lama, mata mereka menjadi sakit dan kepala masing-masing menjadi pusing. Telah 2 kali iblis tengkorak tukar ilmu silatnya, namun tetap saja dia kena didesak. Tubuhnya telah mandi keringat dingin. Tiba-tiba dengan licik manusia muka tengkorak ini menyelundup ke belakang tubuh Wiro. Dan dari belakang ini lancarkan satu serangan maut yang ganas. Wiro sudah lebih dahulu rasakan datangnya angin serangan yang dingin di punggungnya. Dengan lancarkan jurus di balik gunung memukul halilintar, Wiro balikkan badan. Iblis tengkorak tak mengira lawannya akan mengetahui posisinya dan bisa menyerang secepat itu. Dengan gugup dia mengelak. Wiro susul dengan jurus membuka jendela memanah rembulan. Tangan kirinya membabat ke pinggang lawan. Jubah hitam masih bisa berkelit, tapi serangan yang lebih ganas tak dapat dihindarkannya, yaitu serangan kapak yang laksana anak panah melesat menyambar ke arah batang lehernya. Ceras! Darah memancur. Tubuh iblis tengkorak roboh di lantai panggung. Kepalanya menggelinding mengerikan. Semua orang menjadi gempar dan mereka ketika memandang lagi ke atas panggung, Wiro Sableng sudah tak ada. Bahkan kemudian mereka menyadari bahwa Permani pun tak ada lagi di hadapan podium. Untuk kedua kalinya semua orang menjadi gempar.